akan lanjut ke materi tiang ya. Oke. Om Swastiastu anak-anak. Om Swastiastu anak-anak. Bagaimana tampilan slideshow-nya Ibu Guru bisa dilihat? Bisa Bu Guru. Oh iya, bisa ya. Jadi kegiatan pembelajaran Ibu langsung aja tampilkan slideshow karena kebetulan tadi ada masalah di layar ya, supaya tidak menumpuk. Jadi sebelum lanjut, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran nanti dapat berjalan dengan lancar. Silakan anak-anak mengambil sikap amusti karana. Ibu yang akan pimpin doa belajar untuk hari ini ya. Karena berhubung ketua kelasnya sedang berhalangan hadir di kegiatan pembelajaran dari ini. Oke. Ambil sikap amusti karana. Jadi tampilan doanya bisa dilihat ya. Om Swastiastu. Om Mawujunamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Om Purwajato Brahmano Brahmacari Dharma Wasanas Tapasodatistat Tasma Jatam Brahmana Brahma Wistam Dewasa Sarwa Amarta Sakama Om Santi 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 Om. Selesai. Oke. Jadi Ibu rasa kalian sudah siap untuk belajar ya? Sudah? Gede sudah siap dengan teman-temannya untuk mulai pelajaran? Ya, Gede sudah siap untuk mulai belajar? Sudah siap Bu Guru. Iya, oke. Ada nggak di antara temannya yang tidak hadir ini? Jadi Pak Gede karena jadi ketua kelas bisa mendata ya siapa temannya tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Bagaimana Gede? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Tidak ya? Karena ketua kelasnya. Oke. Lanjut berikutnya. Ya, Ibu minta siapkan buku yang sudah Ibu bagikan di pelajaran sebelumnya ya. Jadi ada buku kelas 8 di situ, silakan dibuka halaman 18 sampai halaman 20 seperti penyampaian Ibu minggu lalu kan Ibu suruh baca ya di halaman 18 sampai 20 itu supaya pada saat belajar hari ini artinya anak-anak sudah ada pemahaman awalnya, tapi sebentar Ibu akan berikan juga pemahaman lanjutannya ya. Oke. Coba perhatikan dulu ada tujuan pembelajaran. Jadi setiap kegiatan pembelajaran itu pastilah ada tujuan yang ingin dicapai. Ya. Jadi karena jelas tujuannya, jadi apapun yang akan dilakukan itu harus tertata dengan rapi. Oke, perhatikan. Jadi tujuan pembelajaran ini ya, baik itu perubahan tingkah laku maupun perubahan dari segi pengetahuan ya. Tujuan yang pertama itu adalah menghargai perilaku yang berkaitan dengan ajaran Saptatimira sebagai aspek pengendalian diri. Kemudian yang kedua itu adalah membedakan perbuatan susila dan asusila. Yang ketiga, menerapkan perbuatan-perbuatan yang sudah dapat dikendalikan terkait dengan ajaran Saptatimira dalam kehidupan. Yang keempat itu adalah menjelaskan, jadi siswa harus mampu menjelaskan pengertian Saptatimira. Dan yang terakhir itu adalah menyebutkan bagian-bagian Saptatimira. Jadi cukup menyebutkan bagiannya ya. Itu tujuannya
pembelajaran kita kali ini. Oke, lanjut. Nah, ini ada Ibu berikan ya, atau Ibu tampilkan gambar ya. Coba Gede bisa enggak menganalisa atau memberikan pendapat ya setelah Ibu tampilkan gambar seperti ini, bisa enggak memberikan pendapat tentang gambar yang Ibu tampilkan? Silakan Gede. Ya, Gede bisa memberikan pendapatnya? Ya, ternyata belum mampu ya memaparkan atau memberikan argumen dari gambar yang Ibu berikan ya. Oke, kita bahas dulu ini. Oke, operasi plastik, di situ sudah ada Ibu tulis operasi plastik. Jadi di sini ditampilkan bahwa ada seorang gadis ya, gadis yang sebenarnya sudah cantik, tetapi karena dia tidak puas, dia melakukan operasi plastik hingga jadilah cantik seperti ini ya. Nah, perlu kalian ketahui, kalau cantik seperti ini juga mengundang bahaya untuk diri sendiri ya. Mana Gede ini? Bagaimana Gede? Kira-kira apa bahayanya untuk diri sendiri ketika terlalu tampil cantik sekali? Gede? Iya, masih belum bisa ya. Ibu dosen bisa tiang lanjut ini? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di tampilan yang kedua ini, gadis cantik yang sangat luar biasa ini juga mengundang bahaya untuk dirinya. Ya, siapa tahu nanti di jalan karena saking cantiknya orang lain ingin mendekatinya dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, ini lagi memberikan persepsi yang kedua ya. Perhatikan. Perhatikan gambar yang kedua. Ini ada gambar mobil. Ya, tampaknya sudah penyok-penyok ini. Ya. Sudah keadaannya tidak baik. Ya, mungkin yang mengendarai ini adalah remaja yang sedang mabuk berat hingga dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya, maka terjadilah kecelakaan. Oke, Gede masih bisa menyimak Gede? Oke, kita lanjut yang berikutnya ya. Nih, perhatikan. Ada tampilan slideshow yang berikutnya, itu seperti tujuan pembelajaran tadi. Ya, jadi Ibu sudah paparkan di sana bahwa harus bisa membedakan susila dan asusila. Coba Gede Suarsa, bisa dilihat tampilan slideshow-nya Ibu Guru? Bisa Bu Guru. Iya bisa. Coba Gede paparkan dulu sedikit. Ini ada kata susila yang Ibu tampilkan di sini. Ya, coba berikan pendapatnya. Susila itu terdiri dari kata apa, Gede? Susila adalah perbuatan yang baik. Iya, benar sekali. Asusila adalah perbuatan yang Iya. Susila itu artinya perbuatan yang baik ya. Jadi kata susila itu berasal dari dua kata, su dan sila. Su ini artinya baik dan sila artinya perbuatan. Jadi Gede sudah paham ya, oh susila itu adalah perbuatan yang baik. Jadi ketika seseorang berbuat yang baik ya, jadi dalam ajaran agama Hindu dia akan diberi gelar dharma. Dharma itu adalah kebaikan, kebenaran, perbuatan yang baik yaitu. Maka apa yang akan dia hasilkan Gede? Yaitu adalah subha karma, pahala yang
yang baik. Ketika orang berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala baik. Nah, kalau yang sebelahnya ini bertentangan ya, kebalikannya ya. Asu, asu ini berasal dari dua kata, asu dan sila. Asu artinya tidak baik dan sila itu artinya adalah perbuatan. Jadi Gede juga bilang tadi ya bahwa asusila itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sebaiknya bagaimana Gede? Kalau perbuatan tidak baik itu harusnya dihindari ya Gede ya. Gede? Iya, seharusnya dihindari. Iya, kalau perbuatan yang tidak baik harus dihindari. iya benar sekali Gede. Jadi perbuatan yang tidak baik itu dilarang oleh agama. Ya, dalam ajaran agama kita dikenal dengan adharma, tidak baik, tidak benar. Lalu apa pahalanya ketika kita berbuat yang tidak baik? Itu adalah asubha karma, pahalanya pahala yang tidak baik. Bagaimana Gede? Sampai di sini sudah paham ini membedakan susila dan asusila Gede? Bagaimana Gede? Bisa? Bisa Guru. Iya, mantap. Masih semangat ya? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke. Iya Guru. Oke, kita lanjut. Di sini Ibu berikan tentang sloka yang terdapat dalam kitab Sarasa Muscaya 2 ya. Ini ada kaitannya dengan yang tadi, perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Nah, coba Ibu akan baca, dengarkan dengan seksama ya. Manusia sarwa butesu wartate fai subhe asu besu sama vistam subhe wewa fa karayet. Jadi jika diterjemahkan di dalam bahasa Kawi Gede ini ya, ini kalau di dalam bahasa Kawi itu dikatakan bahwa risah wening sarwa buta iking jat mawawang juga wenanggu mawayaken ikang sube karma. Jadi kunang panantasan kena ring sube karma juga ikan asube karma pahalaning dari wawang ya itu. Jadi artinya apa? Supaya nggak bingung ya, Ibu artikan. Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah gunanya, pahalanya menjadi manusia. Coba Gede, senang gak lahir ke dunia menjadi manusia Gede? Gede? Halo Gede? Senang gak ketika lahir bisa mengambil wujud menjadi? Senang. Iya, senang ya. Mau gak kalau menjadi hewan? Mau gak? Tidak ya? Iya, pasti tidak suka. Karena apa? Di dalam pelajaran SD yang mungkin sudah disinggung, apa kelebihannya ketika kita lahir menjadi manusia? Pastilah kita mampu membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Jadi kita harus melakukan lebih banyak intensitas perbuatan baik supaya perbuatan buruk yang kita lakukan itu bisa kita lebur ya ke dalam perbuatan baik. Habis itu perbuatan buruk oleh perbuatan yang baik. Bahkan bila perlu itu harus lebih. Ibu kasih contoh ya Gede ya. Misalnya Gede datang ke warung, bawa uang 2.000 Gede ya. Ya, Gede ke warung bawa uang 2.000. Ternyata sampai di warung ada kue yang Gede suka ya, tapi harganya ternyata melebihi dari uang yang Gede bawa. Misalnya harganya 2.500. Waduh, mau beli kue yang enak, yang disukai, tapi bawa uangnya kurang. Ya, akhirnya apa? Karena dia terlanjur suka, senang sama kue tersebut,
dia beli kue itu meskipun dia masih mengutang 500 rupiah. Begitu juga perbuatan. Ya, jadi berdasarkan seloka yang terdapat dalam Sarasa Muscaya ini, kita harus lebur segala perbuatan yang buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Ya, itu. Ya. Saya mau pergi aja, mau aja mau udah pergi mau. Ya, coba Pak Gede masih bisa dilihat ini tampilan slideshow-nya Ibu ya? Masih ya? Ya, lanjut yang berikutnya. Oke, meskipun jaringannya tidak bagus ya, tapi Ibu harapkan nanti Gede bisa membaca di buku yang Ibu sudah bagikan ya. Nah, itulah antisipasi Ibu supaya jangan sampai nanti kendala di jaringan. Ya, nanti Gede bisa belajar lanjutan di buku. Ini adalah pemahaman tambahan ya, itu. Oke. Lanjut lagi Gede. Ini perhatikan ada slide yang berikutnya. Kita membahas itu adalah pengertian Sabta Timira. Coba Gede bisa dibaca Gede. Apa itu Sabta Timira Gede? Ya, coba dibaca dulu Nak. Apa itu Sabta Timira? Sabta Timira berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sabta berarti tujuh dan Timira berarti gelap, Ya. suram, dan bodoh. Ya. Dengan demikian, Sabta Timira berarti 7 jenis kegelapan yang menguasai tubuh manusia. Ketujuh kegelapan menyebabkan pikiran manusia menjadi sesat dan sombong. Iya, benar sekali. Jadi Sabta Timira itu berasal dari dua kata Sabta dan Timira. Sudah dibaca ya. Sabta Timira jika digabung itu akan menjadi atau dia berarti 7 kegelapan yang menguasai tubuh manusia. Ini sekarang Bu Guru ada di satu kamar ya. Ada di kamar sini kebetulan ya sekarang masih siang terang. Jadi tidak perlu lampu untuk menerangi kamar ini. Tapi ketika nanti malam hari, ya, ketika malam hari tidak sengaja matinya lampu, kalau misalnya pulsanya habis, waduh, Ibu Guru bisa merasa takut berada dalam ruangan yang gelap. Akhirnya karena takut Ibu buru-buru keluar, jadinya nabrak barang. Nah, itulah kalut ketika berada pada suasana yang gelap. Pikiran juga begitu. Jika pikiran itu diliputi oleh awidya, maka kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana perbuatan susila, mana perbuatan asusila. Ya, itu. Oke, kita lanjut ya. Iya, kita bahas bagiannya. Coba Gede, diperhatikan saja di sana Ibu Guru yang baca ya. Jadi untuk bagian-bagian Sabta Timira, ya, bagian-bagian Sabta Timira ini berdasarkan Kitab Niti Sastra ya. Perhatikan bukunya di sana Nak. Kitab Niti Sastra Adhyaya 4 Sloka 19 dikatakan bahwa bagian-bagian dari Sabta Timira itu sudah jelas pasti ada 7 ya. Yang pertama itu adalah surupa, yang kedua dana, yang ketiga guna, yang keempat apa deh? Kulina ya Gede ya, yang kelima itu yowana, 6 itu sura, dan yang terakhir kasura. Oke, kita akan bahas ya berikutnya. Dari masing-masing bagian ini apa sih artinya? Nah, coba Gede perhatikan lagi. Surupa, ini Ibu tampilkan ya. Surupa itu adalah artinya kecantikan atau ketampanan ya. Perhatikan, banyak sekali orang menjadi gelap mata karena dirinya merasa cantik atau tampan. Kemudian kesombongan atau kegelapan karena rupa yang cantik atau
tampan, disebut dengan surupa. Jadi surupa itu adalah orang yang sedang mabuk karena memiliki wajah yang cantik, wajah yang tampan. Jadi ketika melihat orang yang mungkin wajahnya itu pas-pasan, oh siapa kamu? Ya mungkin dia akan nyengir seperti itu. Nah itu tidak baik untuk dilakukan. Oke? Jadi Bu singkat saja ya, karena sebentar ini akan kita lakukan diskusi. Jadi bagian yang kedua, perhatikan, dana. Dana itu artinya dalam hal ini adalah kekayaan. Sering karena kekayaan yang berlimpah, orang juga menjadi bingung, sesat dan gelap mata. Nah, dalam ajaran agama Hindu, cara mengelola kekayaan ya, cara mengelola kekayaan yang pertama itu adalah dipergunakan untuk dharma, kemudian dipergunakan untuk mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga itu adalah berdana punya atau berderma. Yang keempat itu adalah mencari ketenangan batin dan berrekreasi. Dan yang terakhir itu dipergunakan untuk berniaga atau menambah modal. Oke, lanjut ya, berikutnya. Ini ada guna. Guna itu adalah kepandaian. Oke, sebentar akan dibahas pada saat diskusi. Kemudian ada kulina. Kulina itu artinya keturunan, ya, mabuk karena keturunan, ya. Jadi kesombongan seseorang itu bisa diakibatkan salah satunya adalah karena kulina atau keturunan. Apakah dia keturunan bangsawan, apakah karena dia keturunan anak presiden atau siapa, hingga menjadi dia mabuk, ya itu. Oke, yang berikutnya, perhatikan ada Yowana gede, bisa dilihat tampilannya gede ya. Ya gede. Coba perhatikan, Yowana berarti keremajaan, ya. Jadi mabuk karena masa remaja ya, masa muda. Ya, nanti ini kan slideshow-nya Ibu akan kirim ya ke WA kalian, jadi kalian bisa baca lebih lanjut ya, didiskusikan juga sebentar ya. Jadi Yowana itu berarti mabuk karena keremajaan. Lanjut ya berikutnya. Oke, ada surah gede, bisa dilihat surah gede, ada kata surah di sini. Jadi surah itu adalah mabuk karena minuman keras ya, gede ya. Bisa ya gede dilihat ya tampilannya. Oke, lanjut. Yang terakhir ini kasuran. Jadi kasuran berpotensi ya, jika digunakan ketidakbaikan. Ini kasuran atau kekuatan ini bisa menyebabkan orang menjadi sombong, memamerkan kekuatannya ya. Bisa karena kekuatan dia pakai secara ugal-ugalan, bisa menyakiti orang lain atau warga masyarakat yang ada di sekitarnya ya. Atau mungkin karena dia merasa kuat, berani, akhirnya dia merampok orang lain, malakin orang lain. Itu boleh enggak, gede? Boleh enggak kita malakin teman kita sendiri? Gede? Masih bisa ya di sana ya, diperhatikan slideshow-nya Ibu ya. Iya, oke. Jadi sudah bisa gabung ya, Kartina Dewi ya. Iya, Bu. Iya, ini materi ini Ibu sampaikan singkat. Sebentar kita diskusikan ya untuk kelompok. Kita lanjut. Oke, nanti tugasnya Ibu tampilkan terakhir ya. Coba sekarang karena sudah hampir berapa menit Ibu menyampaikan materi, Ibu bentuk kelompok dulu ya. Jadi 4 kelompok. Coba kelompok 1 di situ ada, Ibu sudah bagi ya, ada Kartina Dewi ya nanti ya. Itu Kartina Dewi ini jadi ketua kelompok di kelompok 1 ya nak ya. Iya, betul. Ya, kemudian kelompok 2
Gede Suarso. Kelompok 3 nanti kelompok 3 ada Putu Ayu Regina ketua kelompoknya. Kemudian kelompok yang terakhir itu ada Kadek Wiratmaja ya. Sudah ya? Sudah Ibu bagikan ya. Nanti anggotanya juga sudah jelas. Jadi tidak perlu lagi setiap pembelajaran memilih, habis waktu untuk memilih anggota kelompok. Jadi Ibu sudah bentuk memang di awal ya. Oke. Coba untuk Putu Kartina Dewi ini setelah Ibu acak-acak ya siapa giliran yang untuk tampil, ternyata yang tampil Putu Kartina Dewi ya, kelompok 1 ya. Ibu kasih kesempatan dulu di situ untuk melihat gambarnya dulu yang akan dibahas untuk kelompok-kelompoknya ini ya. Perhatikan. Kelompok 1 ya, ketua kelasnya Kartina Dewi, Ibu kasih tugas di sini mendiskusikan yaitu tentang serupa ya. Ini ada Ibu berikan gambar 1. Ini juga ada gambar yang kedua. Masih ini kelompok 1 ya, Kartina Dewi ya. Kartina Dewi? Iya, Bu Guru. Ya, jadi ada 2 sebentar dibahas sama teman-temannya di situ. Ada 2 gambar kan Ibu sudah kirimkan juga di sana ya, sudah bisa dilihat. Oke, kemudian kelompok 2 mana Gede Suarso? Wayan, Bu Guru, bukan Gede namanya. Oh iya, Wayan ya. Ini kayak mirip ya, Gede sama Wayan itu anak pertama itu. Jadi Bu Guru panggil karena saking banyaknya siswa ya. Oke, coba untuk kelompoknya Wayan Suarso, ini bagiannya itu ada guna ya, ada gambar ini Ibu berikan. Ini gambar guna. Kemudian yang kedua masih kelompoknya Wayan ada kuliner. Silakan lihat sendiri nanti di situ di WA itu. Kemudian kelompok 3. Kelompoknya Putu Ayu Regina, perhatikan dapat bagian di situ yaitu tentang guna ya. Nih. Oke, mana kelompok 3 tadi? Dapat bagian yaitu Yowana dan Sura ya, kelompok 3, kelompoknya Putu Ayu Regina, bisa dilihat ya. Lihat sendiri nanti. Kemudian kelompok yang keempat, Kadek Wiratmaja ketua kelompoknya ya. Ini Ibu kasih gambar yang terakhir yaitu tentang kasuran atau keberanian. Nanti Ibu kasih waktu 20 menit, silakan didiskusikan di situ. Ya, setelah selesai baru kita tampilkan. Oke? Sudah 20 menit ya, sudah cukup ya. Sekarang gilirannya kelompok 1 untuk tampil. Iya, oke. Coba karena sudah 20 menit mungkin sudah ada hasil dari diskusi ya. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Siap, Bu Guru. Oke, lihat ya, lihat di layarnya sendiri ini. Silakan dibahas yang pertama itu adalah tentang serupa. Perhatikan gambarnya. Silakan mulai Putu. Serupa itu adalah mobil karena disajikan. Jadi menurut ajaran atas seorang itu tidak hanya cantik dari luarnya saja, tapi juga harus cantik hatinya. Artinya dia harus cantik secara jasmani dan rohani. Seperti itu, Bu Guru. Oh iya, benar sekali. Benar ya, berarti ini Putu Kartina Dewi ini kayaknya sudah baca buku ini, makanya dia pintar, bisa dia sudah berdiskusi juga dengan temannya tadi, hasilnya sangat bagus ya. Coba gambar yang kedua Putu, lanjut lagi. Yang kedua itu adalah artinya kekayaan. Jadi ketika di dunia ini seseorang kekayaan itu berupa materi, maka gunakanlah untuk segala bentuk kegiatan dharma, tidak digunakan untuk kepada dan berbagi dengan sesama manusia. Iya, benar sekali ya. Bagaimana ini? Wayan Suarso, ada pertanyaan enggak dari diskusi yang pertama ini yang ditampilkan oleh Putu Kartina Dewi? Kira-kira ada enggak yang tidak dipahami dari Surupa dan Dana? Bagaimana Wayan, sudah paham atau
Masih ada mau ditanya ini? Jelas ya Wayan ya? Iya bagus. Iya tetap semangat dia. Nah, oke. Lanjut kalau sudah jelas, apalagi ini sudah semua kelompok tampil ya. Kelompok 1 sudah tampil memaparkan hasil diskusi. Kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah tampil semua, tentunya sudah banyak ya materi yang kalian pahami. Jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu kasih tugas dulu. Ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi ya. Iya, perhatikan. Ada tugas Ibu kasih nih. Nanti kerjakan dengan baik ya di rumah. Perhatikan. Tugas yang pertama, ini pengetahuan ya. Tugas pertama dan kedua ini pengetahuan. Tuliskan perbedaan perbuatan susila dan asusila. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan, nanti tinggal dibuat catatan kecil ya di buku latihan. Kemudian yang kedua, tuliskan pengertian sabta tinira. Bisa ya? Kartina Dewi sama Wayan bisa menjawab nanti ya? Iya. Kemudian ini yang ketiga, mungkin agak berat ini tugasnya. Ya, tetapi bisa kalian cari gambar-gambarnya, nanti bisa di majalah, di koran, atau di zaman sekarang bisa HP-nya digunakan ya, HP-nya digunakan, kemudian buka Google, cari di situ gambar positif dan negatif yang berkaitan dengan sabta tinira yang sudah Ibu jelaskan ya. Jadi nanti gambar tersebut yang misalnya didapat di buku atau di majalah, di koran, itu nanti digunting, tempelkan di buku latihan. Ya, mungkin diambil yang positif 2, kemudian perbuatan negatif 2 ya. Kalau ambil di internet ya berarti harus diunduh, di print dulu, baru digunting, ditempel. Itu prosesnya. Kenapa Ibu kasih tugas ini? Ya, supaya kalian bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif perbuatannya. Nah, jadi nanti di bawah masing-masing gambar yang kalian tempel itu jangan hanya gambar kok, berikan penjelasan ya. Berikan penjelasan itu dari masing-masing gambar. Oke, sudah jelas ya? Sudah jelas, Nak? Sudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan juga, kemudian tugas yang Ibu kasih sudah jelas. Karena sebentar ini sudah ada guru yang mau masuk juga ya. Jadi Ibu tutup dengan para mesanti, tapi Ibu ingatkan pembelajaran berikutnya itu silakan buka halaman 21 sampai halaman 22 yang membahas tentang bagian-bagian sabta tinira dengan contohnya lebih luas ya. Nanti kalian baca itu supaya pertemuan berikutnya lebih lancar lagi. Oke? Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om